Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini mengikuti kisah seorang mantan pembalap legendaris yang diperankan oleh Brad Pitt yang kembali ke dunia Formula One setelah lama pensiun. Ia direkrut untuk membantu tim kecil yang sedang terpuruk agar bisa bangkit dan bersaing di level tertinggi. Dalam perjalanannya, ia harus menjadi mentor bagi pembalap muda berbakat namun keras kepala. Di tengah persaingan sengit, strategi tim dan resiko kecelakaan yang selalu mengintai, keduanya berjuang membuktikan diri bukan hanya untuk kemenangan tapi juga untuk penebusan di masa lalu. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Kisah akan berfokus pada seorang pembalap parubaya bernama Sonny Hayes yang saat ini sedang menjadi pembalap untuk tim Porsche dalam sebuah balapan bernama Daytona. Balapan ini adalah jenis balapan ketahanan yang berlangsung selama 24 jam non-stop. Mobilnya sama tapi pembalapnya diganti-ganti seperti estafet. Sonny mendapat giliran sebagai pembalap ketiga yang akan melanjutkan pembalap sebelumnya yang berada di posisi terakhir. Sehingga ketua tim pun menaruh harapan besar untuk Sonny bisa menyusul tim BMW yang berada di posisi nomor 1 saat ini. Di tikungan pertamanya, Sonny sudah langsung menunjukkan skill balapnya dengan menyalip 3 mobil sekaligus. Di mana itu belum ada apa-apanya ketika Sonny mendapat keberuntungan saat mobil di depannya mengalami masalah dengan mesinnya yang membuatnya langsung maju ke posisi kedua. Kini Sonny harus menyusul pembalap BMW yang berada di posisi paling depan. Tidak seperti pembalap lain yang bentar-bentar ngerem saat menemui tikungan, Sonny terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Sonny berhasil membuat tim Porsche unggul dalam balapan ini. Giliran ganti pembalap, Sonny pun meminta si pembalap untuk tetap di posisi pertama dan jangan sampai menyia-nyiakan usaha yang dilakukannya. Tim Porsche berhasil menjadi juara pertama dalam balapan ini. Namun Sonny tampak tidak seperti terlalu peduli dengan hal itu, bahkan dia menolak untuk menyentuh pialanya karena dia menganggap jika hal tersebut hanya membawa sial saja. Karena Sonny dikontrak hanya untuk 1 kali balapan saja, ia pun langsung pergi dengan membawa cek sebagai upah atas pekerjaannya. Melihat potensi besarnya yang luar biasa, ketua tim pun menawarkan perpanjangan kontrak untuk Sonny bisa terus balapan dengan timnya. Namun Sonny tidak tertarik, ia memang butuh uang tapi bukan itu prioritasnya. Sonny balapan atas kehendak sendiri tanpa dicampuri kepentingan uang ataupun ketenaran. I'll see you down the road. Beberapa waktu berlalu, setelah balapan Daytona, Sonny didatangi oleh seorang pria bernama Ruben yang merupakan teman lamanya, sekaligus mantan pembalap yang kini menjadi pemilik dari sebuah tim balap Formula One bernama Apex GP. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, tujuan Ruben menemui Sonny adalah untuk mengajaknya bergabung. Diketahui timnya sudah 2 musim berada di posisi paling terakhir dan belum menorehkan prestasi apapun. Ditambah timnya punya hutang dengan nominal yang sangat besar dan tentu saja harus segera dilunasi. Jika pada musim ini timnya tidak menunjukkan progres yang baik, para anggota dewan sepakat untuk menjual tim ini demi melunasi semua hutangnya. Yang itu artinya Ruben akan kehilangan semua yang sudah dibangunnya. Sonny sempat menolak menerima tawaran ini, membuat Ruben harus berupaya lebih untuk membujuknya. Ruben bahkan menyinggung soal kondisi Sonny yang ternyata hidup lontang-lantung tidak jelas. Tidak punya rumah, tidak punya orang tua, ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Yang Sonny miliki saat ini hanyalah sebuah mobil van tua yang menjadi tempat tinggalnya. Sehingga jika Sonny tertarik dan berubah pikiran, Ruben sudah memesan tiket pesawat untuk menunggu kedatangannya. Hey Ruben. Good to see you, amigo. Beralih ke sirkuit Formula One, tepat saat tim Apex GP besutan Ruben sedang latihan tidak sesederhana yang dibayangkan. Balapan F1 atau Formula One ternyata bukan sekedar ngebut dan kecepatan, melainkan ada banyak aspek yang sangat diperhatikan. Bahkan waktu sepersekian detik pun menjadi sangat penting bagi pembalap dan mobil yang dikendarainya.
Dia bernama Joshua Pierce, satu-satunya pembalap yang Ruben miliki setelah rekannya yang lain memilih pergi. Dalam balapan F1 biasanya satu tim akan mengirim 2 orang sebagai perwakilan, sehingga itulah alasan kenapa Ruben mengajak Sonny untuk bergabung. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Kate. Dia direktur teknis yang berfokus pada pengembangan mobil. Saat ditanya apa yang kurang dari mobilnya, Joshua yang terbilang masih pemula pun hanya celingak-celinguk menjawab sembarangan. Ia justru lebih fokus pada karir dan pencitraan, apalagi setelah mendengar kabar terkait krisis keuangan yang sedang dialami oleh timnya ini atau si Ruben. Joshua semakin mengutamakan citra diri agar bisa dilirik oleh tim lain andai kata tim ini nantinya jadi dijual. Yeah, picture. Come. Good. Okay. Dan ternyata muncullah Sonny yang akhirnya mau memutuskan untuk menerima tawaran Ruben. Di depan semua anggota tim Apex GP, Ruben memperkenalkan Sonny sebagai teman lamanya sekaligus pembalap yang akan menjadi partner Joshua. Di mana ketua tim pun sempat mempertanyakan kelayakannya Sonny yang belum jelas latar belakangnya. Dan jika ketua tim mengira mereka sedang mengaudisi Sonny, maka itu sudah salah besar. Gaspar, you misunderstand. We're not auditioning him. He's auditioning us. Tanpa buang waktu, Sonny ingin langsung menunjukkan kemampuannya di depan semua orang. Sonny meminta mobil yang sama dengan yang sebelumnya Joshua pakai, yang jikalau Sonny bisa lebih cepat 1 detik dari Joshua, Sonny akan langsung gabung dengan tim ini. 30 tahun tidak pegang kemudi F1 membuat Sonny harus cepat beradaptasi dengan fitur baru dan beberapa perubahan. Namun karena pada dasarnya ia sudah mempunyai skill basic, tak sulit bagi Sonny untuk menguasainya dalam waktu singkat. Pada percobaan putaran pertama, Sonny awalnya melaju dengan lancar, tetapi ia sempat mendapat kesulitan di tikungan pertamanya. Sonny pun melaju kencang mengejar waktu Joshua yang hanya selisih beberapa detik saja, dan tebak apa yang terjadi. Sonny sukses merusak mobil F1 yang harga satu mobilnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Namun di sisi lebihnya, ia berhasil mengejar waktu Sonny dengan selisih waktu 1/sekian detik, yang itu artinya Sonny memutuskan untuk gabung dengan tim ini. It's start. Setelah resmi bergabung sebagai partner baru Joshua, Sonny pun diajak main ke markas utama Apex GP untuk diperkenalkan langsung pada seluruh karyawan di sana. Sekaligus akan melakukan konferensi pers untuk yang pertama kalinya. Hey, it's been an undeniably messy start to your season. Messy start doesn't mean you can't finish neat. Selesai tanya jawab dengan Joshua, kini giliran Sonny yang akan diwawancarai langsung oleh seorang jurnalis senior yang khusus meliput seputar dunia F1. Di mana kita akan melihat betapa tidak pedulinya Sonny dengan pencitraan atau nama baiknya di muka umum. Ketika si jurnalis senior mengajukan beberapa pertanyaan terkait kehidupan pribadi dan masa lalu buruk Sonny, tapi tebak apa tanggapannya? Gambled professionally? Yep. You wish you'd done differently? Yep. Personally bankrupt? Yeah. Tidak peduli dengan netizen dan tanggapan orang lain, Sonny lebih fokus pada kewajibannya sebagai seorang pembalap, yaitu mempelajari berbagai hal baru yang dibutuhkan. Bahkan semua orang dikejutkan dengan kedisiplinan Sonny yang hampir setiap hari selama 1 bulan selalu menjadi orang yang pertama kali datang lebih dulu dibandingkan yang lain. What time was he at? Before me and before you. Tiba-tiba di hari balapan, yaitu di British Grand Prix Silverstone, Sonny untuk pertama kalinya akan tampil sebagai partner terbaru dari Joshua mewakili tim Apex GP. Yang mana di situ Sonny sempat berkenalan dengan sosok pria bernama Peter yang merupakan sahabat Ruben sekaligus investor utama dari tim Apex GP ini. Tidak langsung mulai balapan, semua pembalap akan melakukan satu putaran khusus untuk memanaskan ban dan rem. Dimana saat semua pembalap sudah jalan, Sonny menjadi satu-satunya pembalap yang hanya diam saja menunggu semua orang menyelesaikan putarannya. Tim Apex GP sempat terkejut dan mengira ada masalah dengan mobilnya. Namun itu ternyata sengaja Sonny lakukan sebagai bagian dari siasat untuk membuat ban mobil tetap hangat saat balapan dan akan dimulai.
Tak diduga trik itu berhasil membuat Sony melaju cukup kencang hingga berhasil menyusul beberapa pembalap yang ada di depannya. Sony berhasil disusul oleh Sergio Perez, pembalap asli di dunia nyata yang mewakili tim Red Bull. Setelah 20 kali putaran, ban mobil milik Joshua pun mulai menipis yang membuatnya harus masuk pit stop untuk ganti ban. Entah karena gugup atau apa, salah satu kru tak sengaja menjatuhkan alat yang membuat Joshua terkejut setelah sempat melindasnya. Tak lama giliran Sony yang masuk pit stop untuk mengganti suku cadang, dan lagi tim teknis atau kru kembali melakukan kesalahan fatal saat dongkraknya bermasalah yang membuat Sony harus kehilangan beberapa detik waktu yang dimilikinya. Alhasil Sony kini berada tepat di depan Joshua, rekan satu timnya, dan bukan saling bekerja sama untuk memenangkan balapan ini, mereka berdua malah saling bersaing. Dengan Joshua yang keras kepala ingin berada di posisi paling depan dan alih-alih salah satunya masuk sebagai juara, justru inilah yang terjadi. Asal Joshua pun menyalahkan semua orang termasuk kru wanita yang sempat melakukan kesalahan. Sony juga tidak luput dari kemarahannya yang dianggap sebagai penghambat dalam balapan ini. Namun ketika wartawan sedang mengambil gambar Joshua, tiba-tiba mengganti mimik mukanya menjadi senyuman menawan yang membuat Sony merasa keheranan. And you're in here posing for that nonsense? Berbeda dengan Joshua yang suka mencari kambing hitam atas setiap kegagalannya, Sony justru lebih melihat ke dalam dan mengintrospeksi dirinya sendiri. Hal itu terbukti ketika ia memberikan nasihat kepada si kru wanita untuk jangan terjebak dalam penyesalan dengan cara tidak mengulang kesalahan yang sama. Hey, for what it's worth, don't be shitty to yourself. Yeah. Tak lama muncullah Ruben yang datang untuk membahas terkait kegagalan tadi siang. Ia menilai jika Sony juga sama keras kepalanya sama seperti si Joshua yang tidak mau mengalah. Sehingga untuk kedepannya Ruben meminta dengan sangat agar Sony bisa lebih kooperatif dengan rekan satu timnya sendiri. Hey, Ruben, can't get there with this car. Keesokan harinya, Sony terlihat menemui Cat, sang direktur teknis yang merancang mobil untuk tim Apex GP. Dengan segudang pengalaman yang Sony miliki, mereka berdua mulai sharing satu sama lain untuk mengembang konsep baru agar mobilnya lebih cepat. Dengan fakta bahwa Ferrari, Aston Martin, Red Bull, dan tim lainnya mempunyai mobil jos dan unggul di trek lurus, Sony kepikiran untuk membuat mobil tim Apex GP unggul di tikungan meski resikonya adalah kecelakaan. Sony akan tetap mengambilnya sehingga ia meminta Cat untuk merancang ulang mobil mereka dan buatkan mobil yang lebih cepat saat menemui tikungan. Menjelang balapan selanjutnya, Sony dan Joshua terus berlatih dengan metode latihan yang berbeda. Joshua dengan latihan modernnya dan Sony yang tetap dengan gaya lamanya, keduanya sama-sama berlatih keras meskipun memakai cara yang berbeda satu sama lain. Suatu malam di waktu yang senggang, Joshua iseng menonton video lama sewaktu Sony masih muda. Dulu Sony dianggap sebagai pembalap muda berbakat yang dipercaya akan menjadi bintang besar F1. Namun karena kecerobohan yang mengakibatkan partnernya mengalami kecelakaan, Sony mendadak menghilang dari peredaran. Tiba di hari balapan kualifikasi di Hungaria, Sony dan timnya terlihat sedang melakukan briefing singkat terkait jenis ban yang akan mereka gunakan dalam lintasan. Ada jenis ban yang sering digunakan dalam balapan F1, diantaranya satu, ban keras kelebihannya paling tahan lama tapi kurang dalam cengkeraman yang mengakibatkan kecepatan tidak bisa optimal. 2. Ban sedang, lebih kepada keseimbangan antara kecepatan dan daya tahan. 3. Ban lunak, daya tahan kurang karena mudah aus alias lengket, tapi untuk kecepatan ini sangat jos sekali karena daya cengkeramannya paling kuat di antara dua jenis ban yang lain. Anything else, Professor? Try fast. Karena cuaca sedang panas dan ini adalah balapan kualifikasi, Sony dan Joshua akan memakai ban jenis sedang sesuai perintah dari ketua tim. Memasuki tikungan pertama, sudah ada 3 pembalap yang keluar dari lintasan. Puing-puing tabrakannya tidak sengaja telah merusak ban mobil milik Sony yang membuatnya harus langsung masuk pit stop. Karena ban jenis sedang kurang cepat, Sony memaksa ketua untuk menggunakan ban lunak supaya bisa memaksimalkan kecepatannya.
What's wrong with The guy sitting in it. Sony sengaja diam sebelum ketua mengizinkannya menggunakan ban lunak yang karena Sony sangat keras kepala sekali, si ketua pun akhirnya mengalah. Give him his tires. Dengan kelebihan ban lunak yang tidak dipakai oleh pembalap lain, Sony setidaknya bisa melakukan pengejaran terhadap pembalap yang ada di depannya. Belajar dari balapan sebelumnya, Sony kali ini tidak akan egois. Ia justru akan membuat Joshua rekannya masuk 10 besar dengan cara membuat ulah seperti ini. Dan aturan dalam Formula One, ketika ada puing-puing yang mengganggu lintasan, maka pihak panitia akan mengeluarkan mobil keselamatan yang bertugas untuk memperlambat laju para pembalap di posisi terdepan. Itu bertujuan untuk memberikan waktu bagi para petugas membersihkan area lintasan, tapi juga menguntungkan bagi sebagian pembalap yang ingin mempertahankan posisinya. Yang dalam hal ini adalah Joshua yang benar-benar sangat diuntungkan dengan aksi Sony yang seperti orang ngawur di lintasan. Okay, plan C, be ready. He's gonna do it again. Football task. Lap terakhir, Joshua mengeluhkan tentang bannya yang sudah harus diganti, sedangkan apabila masuk pit stop sekarang, itu akan membuat posisinya menjadi tidak 10 besar lagi. Sehingga Sony yang tidak ingin hal itu terjadi pun dengan cepat mengambil tindakan dengan cara edan seperti ini. Berkat Sony yang dengan sengaja menabrak papan iklan, mobil keselamatan pun lagi-lagi dikeluarkan untuk memperlambat laju pembalap yang ada di depan. Itu memberikan kesempatan untuk Joshua mengganti bannya, dan alhasil ia pun bisa tetap mempertahankan posisinya sehingga berhasil masuk dalam jajaran 10 besar. Untuk pertama kalinya sejak 2 musim, tim Apex GP akhirnya berhasil meraih posisi 10 besar. Yang hal itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Namun di tengah kebahagiaan selalu saja ada makhluk usil yang mengajukan pertanyaan seolah meredahkan. Dan datang dari si jurnalis senior yang waktu konversi pers hadir di sana. Entah ada masalah pribadi atau memang sifatnya yang sinis, Sony menanggapinya dengan santai, bahkan menantangnya si jurnalis senior dengan uang sebesar $10.000 apabila Sony kalah di balapan selanjutnya. Let's do this, man. Put your money where your mouth is. I'll take that. Thank you so much. Beberapa hari kemudian, selesai kualifikasi, Sony terlihat semakin giat berlatih menggunakan simulasi untuk menemukan pengaturan yang tepat agar bisa lebih cepat dalam lintasan. Itu membuktikan jika ia tidak puas hanya dengan membuat Joshua berada pada posisi ke-10. Sony mengejar juara pertama dan itu cukup berhasil memacu semangat Joshua yang melihatnya. Give me the same setup as him. Menjelang balapan Monza Grand Prix di Italia, ketua tim dapat kesempatan untuk duduk bersama 2 orang perwakilan dari tim besar. Gara-gara aksi Sony yang ugal-ugalan di balapan sebelumnya, ketua pun menjadi bahan ejekan dan bercandaan oleh semua orang yang sebenarnya penasaran dengan strategi apa yang kali ini akan tim Apex gunakan. Zach, can we bring you in on this? You're back there behind us. We don't. Saat briefing, ketua tim mempersilahkan Sony untuk menjelaskan apa siasat yang akan dia pakai kali ini, di mana Sony akan memanfaatkan persepsi semua orang yang menganggapnya sebagai pembalap ceroboh untuk membuat Joshua menjadi juara pertama. You win us this race. Singkat cerita, balapan sudah memasuki lap ke-20 dengan Joshua yang berada di posisi ke-10. Sedangkan Sony ia berada jauh di belakang, posisi ke-11 yang dengan sengaja menghambat laju sisa pembalap yang ada di belakangnya. Bahkan ketika waktunya masuk pit stop, Sony berhasil mengelabui semua orang dengan cara nakal seperti ini. Change my mind. Alhasil ban pun bocor dan Sony dengan sengaja memasukkan kerikil ke dalam lintasan. Di saat para pembalap melambat itulah ia langsung masuk pit stop untuk ganti ban dan ia berhasil menyusul semua pembalap yang ada di depannya. Karena tujuan utamanya adalah membuat Joshua menjadi juara pertama, Sony lagi dan lagi memperlambat laju mobilnya yang membuat tim Ferrari dan Red Bull kesulitan untuk menyusul. Sehingga itu memberikan peluang bagi Joshua untuk menyalip dan berhasil meraih posisi keempat untuk sementara waktu. Memasuki putaran ke-46, hujan pun turun yang membuat lintasan menjadi licin dan rentan terpleset. Di saat pembalap lain masuk pit stop untuk ganti ban, Sony dan Joshua tetap melesat hingga berhasil meraih posisi 2 dan 3.
Posisi 2 untuk Sonny dan 3 untuk Joshua. Karena yang mereka kejar adalah posisi pertama yang saat ini dipegang oleh tim Red Bulls, Sonny pun meminta Joshua untuk terus menempel di belakangnya, dan saat waktunya sudah tiba, Sonny mempersilahkan Joshua untuk meluncur dengan cepat, dan inilah yang terjadi. No! Joshua, Sonny says wait for the straight into turn one. Mobil Joshua pun terbakar akibat terlempar jauh dari lintasan. Sonny dengan cepat menariknya keluar dan berhasil menyelamatkan nyawanya, meski itu membuat Joshua harus dirawat lama di rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, Sonny pun dipanggil oleh ibunya Joshua yang sudah pasti menyalahkan Sonny atas kecelakaan yang menimpa putranya. Secara teknis, Sonny memang sudah melarang Joshua untuk mengurangi kecepatan, dan kecelakaan itu sebenarnya adalah ulah dari Joshua itu sendiri. Tapi kembali lagi, otak dari rencana ini sejak awal adalah Sonny, sehingga semua orang pastinya akan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Joshua pun dinyatakan harus istirahat total selama 6 bulan lamanya. Selama itu pula lah akan ada pembalap baru yang akan menggantikannya. Di mana Sonny yang punya visi dan misi kuat pun berhasil membuat semua anggota tim menjadi kompak dan lebih bersemangat, dengan Joshua yang hanya bisa merenung menyaksikan momen penting yang terlewatkan. Let's teach for combat. Selama 6 bulan itu, Cat akhirnya sudah selesai merancang ulang mobil mereka sesuai permintaan Sonny sebelumnya yang ingin agar mobil tim Apex GP lebih unggul di tikungan. Tak diduga rencana itu berhasil membuat Sonny unggul dan menorehkan prestasi yang membuat tim Apex GP semakin muncul ke permukaan. Memang belum berhasil naik podium seperti tim-tim besar lainnya, tapi setidaknya Sonny berhasil membawa perubahan yang signifikan yang membuat tim Apex GP lebih dikenal oleh semua orang. Enam bulan berlalu, Joshua akhirnya sudah pulih dan disambut baik oleh semua orang. Namun selama vakum dari balapan, Joshua kehilangan kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Karena kini semua orang lebih mengidolakan sosok Sonny ketimbang dirinya. Alih-alih bekerja sama sebagai rekan satu tim, Joshua yang iri dan menaruh perasaan dalam pekerjaan pun malah membuat balapan ini menjadi kacau, sehingga tim Apex GP pun menjadi tertinggal gara-gara keegoisan dan sifat Joshua yang kekanak-kanakan. Alhasil Sonny pun langsung marah kepada Joshua gara-gara kejadian tadi. Karena bagaimana tidak, Sonny sudah capek-capek berjuang membuat Apex GP sejauh ini malah dirusak oleh Joshua yang baru muncul selama beberapa menit. Padahal Sonny awalnya berencana untuk membuat Joshua berada di posisi terdepan, malah dia sendiri yang merusaknya. Melihat konflik mereka berdua yang akan berdampak buruk bagi tim Apex GP, membuat Cat berinisiatif untuk mengakurkan keduanya. Dengan cara mengundang mereka makan malam sekaligus main kartu remi untuk lebih mengeratkan tali pertemanan dan kekompakan satu sama lainnya. Beberapa waktu berlalu setelah keduanya sudah akur, muncullah masalah baru saat tim dari pihak Formula One mendapat laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tim Apex GP. Pelanggaran itu berkaitan dengan rancangan baru pada mobil mereka yang membuat Sonny selalu unggul di tikungan. Itu dinilai sebagai tindakan ilegal karena tidak ada izin resmi dari pihak Formula One. We might actually win the race or not. I'm sorry. Entah siapa impostor yang sudah ngecepuin mereka, tim Apex GP mau tidak mau harus menggunakan rancangan lama yang pastinya akan membuat mobil mereka kembali lelet dan tidak ada keunggulannya. Tiba saatnya balapan, Sonny baru sadar jika ia lupa menaruh kartu remi di dalam sakunya. Ditambah dengan rancangan mobil lama yang dia pakai semakin membuatnya stres, marah, cemas, dan khawatir, dan alhasil balapan pun menjadi sangat tidak terkendali. She's driving angry. Tell you what's happening? Gara-gara balapan sambil marah, Sonny pun mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Kejadian ini secara kebetulan mengungkapkan fakta terkait tulang belakang Sonny yang sudah lama mengalami cedera.
Sehingga Ruben memutuskan untuk mengeluarkan Sonny dari tim karena dianggap sudah tidak layak balapan dan tidak ingin melihat sahabatnya sendiri tewas di lintasan. It's not a joke! Tak lama muncullah Joshua yang berniat menjenguk Sonny. Alih-alih akan memberikan sebuah kado sebagai hadiah, Joshua memilih untuk pergi setelah mendengar suara Ruben yang teriak dan memarahi Sonny dari dalam kamar. Okay, you're off the team. Beberapa hari berlalu setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Sonny didatangi oleh seorang yakni si investor yang sempat berkenalan sewaktu balapan kualifikasi. Dia menjelaskan bahwa ia dan kawan-kawan dewan lainnya sudah sepakat untuk menjual tim Apex GP kepada seorang pembeli. Berkat Sonny yang berhasil menorehkan prestasi untuk tim ini, itu semakin menambah nilai jual yang semakin mahal. Yang diuntungkan tentu saja adalah pihak investor dan kawan-kawan dewan, sementara untuk Ruben sang pemilik tim, ia akan langsung didepak keluar tepat setelah tim Apex GP resmi dijual. But now I see the play, and Melihat potensi besar yang Sonny miliki, si investor tertarik untuk merekrutnya menjadi ketua tim baru setelah nanti Apex GP terjual, ditambah iming-iming uang dan kekayaan akan membuat hidup Sonny sejahtera. Itu semua bisa Sonny dapatkan dengan syarat ia harus ikut balapan di balapan terakhir nanti dan sengaja mengalah supaya Ruben tidak punya alasan untuk tidak menjual tim ini. It was you who forged those documents. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, si investor ini jugalah pelaku yang sudah mengirimkan dokumen palsu kepada pihak Formula One. Terkait rancangan baru pada mobil mereka itu, sengaja si investor lakukan supaya tim ini kalah dan cepat-cepat dijual kepada orang lain. Hail Mary. Tak lama setelah bertemu si investor, Sonny pun kembali ke tim dengan Ruben yang cukup terkejut. Entah Sonny setuju dengan tawaran si investor atau tidak, intinya Sonny memaksa Ruben untuk mengizinkannya ikut dalam balapan terakhir di musim ini. Terkait rancangan mobilnya, Cat memberitahu jika pihak Formula One sudah meninjau dokumen itu yang dinyatakan palsu, sehingga mereka diizinkan untuk memakai kembali rancangan barunya. Berlokasi di Abu Dhabi sekaligus menjadi balapan terakhir di musim ini, Sonny terlihat didatangi oleh si jurnalis senior yang ingin mewawancarainya. Di mana Sonny langsung memanggil anggota timnya untuk memberikan uang sebesar $10.000 yang membuktikan jika Sonny adalah orang yang selalu menepati janji, tidak seperti pemimpin yang manis di awal dan lupa di kemudian hari. Tiba saatnya balapan, Joshua hanya bisa mencapai posisi ke-11 di putaran pertama. Sementara untuk Sonny, ia masih berjibaku di posisi kedua-dua sampai akhirnya melesat dengan cepat yang membuatnya bisa naik satu tingkat ke posisi ke-16. Memasuki putaran ke-11, Red Bull, Mercedes, dan Ferrari masih unggul di depan. Sementara untuk Sonny, ia sempat mengalami kesulitan oleh pembalap yang ada di belakangnya hingga harus masuk pit stop untuk mengganti ban. Putaran ke-25, Joshua akhirnya berhasil mendapatkan posisi pertama yang hal itu ternyata tidak bertahan lama setelah ia terpaksa harus masuk pit stop gara-gara ban belakang yang bocor. Untuk Sonny, ia mendapat kesempatan untuk masuk 10 besar asalkan bisa lebih cepat ganti ban dari tim Ferrari, dan itu ditentukan oleh para kru apakah mereka bisa lebih cepat atau tidak. Sonny akhirnya berhasil masuk posisi 10 besar dan itu cukup membuat si investor mulai deg-degan. Memasuki lap atau putaran ke-38, Sonny terus melesat dan berhasil mencapai posisi keempat. Sedangkan untuk Joshua, ia berhasil mendapat peluang untuk menjadi posisi pertama tepat saat Ferrari dan Mercedes masuk pit stop untuk ganti ban. They're just coming up. Push now. Copy. Push it. Memasuki 4 lap terakhir, yaitu di putaran ke-54, ban milik Joshua pun mulai aus, yang membuat Ferrari dan Mercedes bisa dengan mudah menyusulnya. Tinggal Sonny yang bisa diandalkan dan ia malah mengalami insiden tak terduga, yaitu menuju jeda waktu istirahat. Sonny dituntut harus tetap menjalankan mobilnya menuju pit stop, karena jika tidak, ia akan mendapat bendera merah yang itu artinya Sonny akan dikeluarkan dari pertandingan ini. It's a miracle. I know. Good girl. Let's go. Beruntungnya Sonny masih bisa menjalankan mobilnya memasuki pit stop. 2 menit rehat cukup untuk para kru mengganti suku cadang yang rusak.
Memasuki detik-detik balapan dimulai, para pembalap pun kembali ke posisi terakhirnya. Mercedes pertama, Ferrari kedua, dan Sony di posisi ketiga. 4 lap terakhir ini akan menjadi adu kencang edan-edanan yang tepat saat lampu merah sudah padam, maka inilah yang terjadi. Joshua di posisi 4 diminta Sony untuk tetap menempel di belakangnya. Target pertama mereka adalah Ferrari yang berada di posisi kedua. Dengan strategi mengapit dan kerjasama keduanya, Sony dan Joshua berhasil menyusul Ferrari tepat saat di tikungan. Get it! Come on! Please the beacons past Leclerc! Where's in danger? He's really out! Kini tinggal mengejar Mercedes yang dikendarai oleh Lewis Hamilton yang merupakan juara dunia F1 7 kali. Harus ada yang berkorban untuk menjadi umpan supaya salah satunya bisa menyusul. Sony akan menjadi orang tersebut untuk membuat Joshua mendapat posisi pertama. Rencana itu berhasil. Joshua berada di posisi pertama, namun Hamilton tak menyerah begitu saja. Ia berhasil membuat Sony terlontar tapi masih bisa lanjut. Kini Lewis mengincar Joshua yang ada di depannya dengan cara terus menempelnya sedekat mungkin sampai akhirnya. Joshua dan Lewis terlempar dari lintasan dengan Sony yang terus maju dan menjadi satu-satunya harapan, dan ini adalah momen di mana Sony benar-benar seperti terbang, bebas tanpa terganggu oleh teriakan penonton, dan inilah yang terjadi. Sony berhasil menang menjadi juara pertama sekaligus menjadi penutup balapan di musim ini. Seperti mencolok lubang hidung menggunakan kaki gajah, Ruben dan para kru benar-benar tidak menduga jika tim mereka bisa menjadi juara. Sementara untuk investor, ia mulai dijauhi oleh rekan-rekan dewan lainnya dan ada potensi dikeluarkan dari keanggotaan. Breathtaking! Breathless! Three as well! Absolutely ages, an absolute thrill. Saat diberikan piala, Sony langsung menolaknya karena itu adalah pantangan yang makna utama daripada dia melakukannya adalah untuk menjaga hatinya tetap bersih dari rasa ujub, ria, dan takabur agar tidak terlena dengan kebahagiaan yang sesaat. Di saat semua orang sedang masih merayakan kemenangan, Sony buru-buru pergi dari keramaian untuk menjaga hati dari rasa senang yang berlebihan. Ia tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu balapan hanya balapan. Setelah itu selesai, Sony langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari petualangan yang baru. I'll be watching! Beberapa waktu berlalu, Sony terlihat berada di sebuah gurun untuk menemui tim balap off-road. Sesuai kabar yang beredar, mereka sedang mencari pembalap untuk mengikuti sebuah pertandingan. Sony langsung diberitahu bahwa upah yang akan didapat sangat-sangatlah kecil yang mungkin akan membuat Sony tidak tertarik. Tapi mereka belum tahu jika uang dan ketenaran bukanlah prioritasnya, dan film pun selesai. So what is it about? With his fingers overlapping.